Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufikur Rahman, NIM 4112010022, Program Studi S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja akhir semester ganjil mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup. Bisnis model kanvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Di dalam bisnis kanvas ada 9 blok. Yang pertama itu segmen pelanggan atau customer segment, yaitu kelompok orang atau organisasi yang akan dijangkau dan dilayani oleh bisnis tersebut. Contoh segmen tersebut ialah ada mass market dengan contoh produk elektronik, niche market dengan contoh produk spare part kendaraan, dan segmented dengan contoh produk layanan perbankan. Yang kedua adalah tawaran nilai atau value proposition. Nilai dan pencapaian apa yang diberikan dari bisnis kita kepada pelanggan. Nilai itu ada dua, yaitu bisa bersifat kuantitatif, dengan penjelasan yaitu harga, reduksi biaya, durasi layanan, dan kinerja. Yang kedua itu nilai bisa kualitatif, yaitu kebaruan, fleksibilitas, desain, kegunaan, brand atau status, menyelesaikan pekerjaan, dan reduksi resiko. Yang ketiga ada channels. Di sini menjelaskan yaitu bagaimana perusahaan berkomunikasi dan menjangkau segmen pelanggan untuk memberikan value proposition yang tadi. Channel dapat merupakan milik sendiri ataupun rekanan secara langsung ataupun tidak langsung. Tahapan komunikasi dengan pelanggan ada 5, yaitu kesadaran produk, evaluasi value proposition, pembelian, pengiriman, dan purna jual. Yang keempat, hubungan pelanggan atau customer relationship. Tipe hubungan yang dibangun antara perusahaan dengan segmen pelanggan khusus. Hubungan dengan pelanggan dapat berupa personal assistant, dedicated personal assistant, self-service, community, dan co-creation. Yang kelima yaitu aliran pendapat atau revenue stream, menggambarkan dana tunai yang dihasilkan dari setiap pelanggan. Ada 2 jenis di sini dari pembayaran transaksi tunggal dan peningkatan value ataupun purna jual. Cara umum untuk menghasilkan revenue stream yaitu ada asset sale, usage fee, subscription fees, renting, licensing, broker fees, dan advertising. Setiap revenue stream bisa saja memiliki mekanisme harga yang berbeda. Ada mekanisme harga tetap dengan daftar harga tergantung fitur produk, segmen pelanggan, dan volume transaksi. Yang kedua ada harga dinamis, negosiasi, manajemen pembelian, lelang, dan pasar waktu nyata. Yang keenam, kunci sumber daya atau key resource, menggambarkan sumber daya paling penting untuk membuat model bisnis berjalan. Kategori sumber dayanya ada fisikal, intelektual, human, dan finansial. Yang ketujuh, kunci aktivitas atau key activities, menggambarkan hal paling penting yang harus dilakukan perusahaan untuk membuat model bisnis berjalan. Jenisnya ada production, problem solving, platform, atau network. Kedelapan yaitu kunci rekanan. Key partnership, menggambarkan jejaring supplier dan rekanan yang membuat model bisnis berjalan. Motivasi membangun rekanan, optimasi dan skala ekonomi, reduksi risiko dan ketidakpastian, akuisisi sebagian resource dan aktivitas. Yang terakhir yaitu struktur biaya atau cost structure, menggambarkan seluruh biaya yang muncul untuk menjalankan model bisnis ini. Jenis struktur biaya ada 2, ada cost driven dan value driven. Karakteristik struktur biaya ada 4, ada fixed cost, yaitu gaji dan sewa fasilitas, variable cost, bahan baku, festival musik, dan event-event lain sebagai contoh. Economies of scale, ini produksi naik, namun biayanya turun. Dan economies of scope, channelnya luas, biaya distribusinya turun. Lanjut ke gambar untuk model kanvas
dari usaha The Thrift. Nah, sebelumnya usaha The Thrift ini adalah usaha yang bergerak di bidang penjualan barang-barang second. Seperti itu. Eh, untuk penjelasannya terkait model bisnis kanvasnya, saya jelaskan. Yang pertama yaitu untuk customer segment. Untuk customer segment dari usaha The Thrift ini, yang pertama itu orang yang ingin menjual barang second. Yang kedua itu orang yang ingin membeli barang second. Nah, dari dua poin inilah bisnis ini terbangun. Yang kedua yaitu value proposition. Di value proposition ini ada 3 poin, yaitu pertama memfasilitasi bagi orang yang ingin menjual atau membeli barang second. Jadi di bisnis The Thrift ini saya atau kami memberikan fasilitas untuk orang-orang dapat membeli dan menjual barang-barang second yang pastinya dengan kualitas yang masih baiklah untuk digunakan. Poin yang kedua, bagi penjual atau bagi customer yang ingin menjual barangnya di tempat kami, penjual mendapatkan persentase potongan dari penjualan, tidak terlalu besar dan juga tidak ada biaya pasang iklan. Jadi bagi customer atau orang yang ingin menjual produknya di tempat kami, tidak ada biaya untuk pengiklanan. Tetapi kami mengambil keuntungan dari persentase dan itu pun tidak terlalu besar dari hasil penjualannya. Nah, poin yang ketiga, bagi pembeli akan mendapatkan barang dengan kualitas yang baik dan dengan harga yang lebih murah. Kunci kami di sini adalah untuk memberikan barang yang terbaik bagi orang-orang yang memiliki keuangan yang tidak terlalu baik, perlu suatu barang, namun terhalang oleh biaya. Nah, di sini kami memberikan solusi, yaitu memberikan produk second untuk orang itu dapat membeli produk tersebut. Yang ketiga, saya menjelaskan tentang channel. Channel di sini ada 4. Yaitu utama kami untuk menjangkau si customer adalah pertama dari Instagram. Jadi toko utama kami itu di Instagram untuk customer dapat melihat-lihat produk yang kami jual. Selain itu dapat menanyakan juga via DM pastinya dan lain-lain. Yang kedua ada online shop. Kemungkinan besar kami juga nanti akan membuka pasar lebih luas di online shop, di marketplace online seperti mungkin Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Yang ketiga, tidak hanya lewat online, kami juga pastinya akan membuat toko offline-nya. Yang keempat adalah event thrifting. Kami sebagai cara untuk menjangkau customer, kami juga mengikuti event-event thrifting agar customer tahu adanya bisnis ini, seperti itu. Yang keempat, ada customer relationship. Nah, di sini kami mengikat customer agar mereka tertarik dengan produk kami. Kami memberikan promo untuk para pembeli. Jika mereka membeli 3 item, akan dikenakan harga lebih murah dari harga satuannya. Nah, bagi customer yang ingin menjual barang di tempat kami, akan mendapatkan potongan juga, seperti potongan dari persentase jika dia menjual lebih dari 3 item, seperti itu. Lanjut ke revenue stream. Nah, di revenue stream ini ada 2 poin, yaitu kita menjual barang second. Itu yang pasti utama. Yang kedua yaitu jasa pengiklanan barang. Jadi jika ada orang yang ingin menjual, seperti yang tadi saya jelaskan, bisa lewat kami. Sebagai jasa, kami menjualkan barang tersebut. Lanjut ke key research.
Oke, resource kami di sini ada lokasi toko. Kami harus memiliki lokasi toko yang tetap. Yang kedua adalah sumber daya manusia yang terampil untuk perkembangan bisnis kami juga. Yang selanjutnya ada key activities. Nah, di key activities ini kami ada 2 poin, menjual barang second yang masih berkualitas. Itu poin utama kami, menjual barang second, tapi bukan barang second yang memang tidak bisa digunakan, tapi masih bisa digunakan dan berkualitas. Yang kedua yaitu menyediakan jasa titip jual. Selanjutnya ada key partner. Ada 2 poin di sini yaitu supplier barang second. Partner kami pastinya itu kami membutuhkan supplier untuk mensuplai barang-barang second. Contoh ada supplier barang second untuk baju, sepatu, topi, dan lain-lain. Poin yang kedua yaitu orang-orang yang ingin menjual barang yang dia miliki. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan, mungkin ada orang atau customer kami sendiri yang ingin menjualkan produk di kami. Nah, dia masuk ke dalam partner juga, seperti itu. Yang terakhir ada cost structure. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada biaya untuk membeli produk dari supplier. Yang kedua ada biaya persiapan toko offline dan online pastinya. Yang ketiga untuk biaya karyawan. Yang keempat untuk biaya lain-lain seperti listrik, internet, karena kami akan lebih sering untuk melakukan penjualan online pastinya, untuk meluaskan pasar kami, seperti itu. Oke, mungkin itu saja terkait penjelasan jawaban UAS pada kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan mohon maaf jika suara yang saya hasilkan kurang enak untuk didengar dan ada gangguan suara yang lain. Mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.